Semuanya bersukacita hari ini. Haleluya. Saudaraku, hari ini ibadah yang sangat spesial karena sepanjang hari ini di semua kota di mana ada gereja keluarga Allah, kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-31 tahun. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang selama 31 tahun ini berjalan bersama dengan kita, menyertai kita, menuntun dan memimpin kita, ya, dan kasih setianya tidak habis-habisnya, anugerahnya terus semakin bertambah besar, ya, dan Tuhan bawa kita from glory to glory. Ya, bahkan di saat dunia sedang menghadapi pandemi pun, tapi kalau saya bisa ngomong sama saudara, gereja kita ya benar-benar merasakan tangan Tuhan itu sedang menopang kita. Saya berdoa keluarga saudara juga ditopang oleh Tuhan. Pekerjaan saudara ditopang oleh Tuhan. Masa depan saudara ditopang oleh Tuhan. Amin. Ya, dan kalau kita hidup ditopang oleh Tuhan, kita tahu kita aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, jadi saya sangat mengucap syukur sekali saudaraku untuk 31 tahun penyertaan Tuhan atas gereja kita. Minggu lalu kita juga mengadakan UC, ya, Unlimited Conference 2020. Kali ini kita adakan secara virtual, ya, dan benar-benar luar biasa. Roh Kudus bekerja secara dahsyat. Karena itu saya yakin firman Tuhan hari ini juga akan jadi berkat buat kita semua. Amin. Ya. Nah, hari ini saya ingin membagikan kepada saudara, kita melanjutkan firman Tuhan dari minggu lalu, yaitu the rainbow of glory. Kita masuk di bagian yang kedua, yaitu tentang the unshakable covenant. Tentang perjanjian yang tidak tergoyahkan. Kita akan belajar tentang yang namanya covenant. Minggu lalu saudara sudah belajar tentang the power atau kuasa dalam membangun mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kalau Anda masih ingat minggu lalu saya bagikan sama saudara bagaimana ketika Nuh setelah air bah itu selesai, dia membangun mezbah. Dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku takkan lagi ya membinasakan bumi seperti ini. Artinya ketika Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban, maka kutuk yang harusnya bisa terjadi di masa depan, sakit penyakit, malapetaka yang harusnya bisa menimpa di masa depan, dibatalkan. Jadi itu power yang luar biasa. Dan hal yang sama ternyata juga dilakukan oleh Daud ya ketika wabah sedang menimpa bangsa Israel dalam waktu 3 hari. 3 hari wabah yang jadi korban 70.000 orang mati. Jadi itu penyakit sampar yang jauh lebih menular dan lebih mematikan daripada COVID-19. Ya, 3 hari COVID-19 jumlahnya jauh dari itu. Ini 3 hari yang terjadi di zaman Daud, 3 hari 70.000 orang mati. Saudaraku, tapi yang luar biasa Alkitab mencatat, ketika Daud membangun mezbah dan dia mempersembahkan korban, dan Tuhan berkenan dengan yang dilakukan oleh Daud itu, ya maka penyakit sampar yang sedang berlangsung seketika itu berhenti. Artinya membangun mezbah dan mempersembahkan korban itu juga bisa membatalkan kutuk yang sedang berlangsung. Itu bisa menghentikan penyakit sampar yang sedang berlangsung. Sehingga Daud dan bangsa Israel diselamatkan. Sehingga Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kalau saudara dan saya membangun mezbah, mempersembahkan korban kepada Tuhan, saya percaya dunia boleh ditutupi kegelapan dan kekelaman, tetapi Tuhan tidak akan izinkan penyakit sampar apapun namanya, COVID-19 apapun namanya, menghampiri rumah saudara, menghampiri keluarga saudara. Anda ada dalam perlindungan Tuhan. Kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya berdoa penjagaan Tuhan sempurna dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita akan belajar tentang perjanjian yang tidak tergoyahkan. Kejadian 9 ayat yang ke-11. Kita akan lanjutkan tentang kisah Nuh ketika dia membangun mezbah itu, mempersembahkan korban, dan kemudian Tuhan ngomong bahwa dia tidak akan menimpakan lagi malapetaka seperti itu atas bumi. Ya, nah berikutnya ini yang Tuhan katakan.
Kejadian 9 ayat yang ke-11. Maka kuadakan apa? Perjanjianku. Semuanya boleh katakan perjanjian. Lebih keras katakan covenant. Oke. Tuhan ngomong begini, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Bahwa sejak saat ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi karena Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan, maka Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Ya, ini yang dikenal dengan Noahic Covenant. Ini yang disebut perjanjian Nuh. Ya, ini perjanjian antara Tuhan dengan Nuh, dan sebagai tanda perjanjiannya adalah apa? Rainbow. The rainbow of glory. Ya, karena Tuhan ngomong setiap kali aku melihat pelangi, aku akan mengingat kembali perjanjian itu. Saya mau tanya sama saudara, sampai hari ini pelangi masih muncul enggak? Yes, artinya perjanjian Nuh masih berlaku. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ini sebuah blessing yang sangat besar sekali buat Nuh, buat keluarganya, dan buat kita semua manusia. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saudaraku, gara-gara dosa pada zaman itu. Dosa manusia bertumpuk-tumpuk dan begitu banyak. Sampai di satu titik, akhirnya malapetaka dan kebinasaan dan kutuk itu menimpa manusia. Air bah melanda seluruh dunia. Minggu lalu kita sudah belajar itu dicatat dalam Alkitab semuanya gara-gara dosa. Ya, sehingga akhirnya semuanya binasa, yang selamat cuma 8 orang. Yaitu Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya. 8 orang yang selamat. Jadi yang dihitung bukan lagi berapa yang mati, tapi berapa yang selamat. Ya, karena apa? Dosa yang begitu bertumpuk-tumpuk. Nah, tapi setelah air bah selesai, kan Nuh selamat. Nuhnya benar selamat. Karena ditemukan benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau suatu hari manusia berbuat dosa yang sama lagi, seperti yang terjadi pada zaman Nuh, karena Tuhan itu konsisten, maka apa yang terjadi zaman Nuh bisa terulang lagi. Kebinasaan malapetaka bisa menimpa seluruh bumi lagi. Itu sebabnya saya mau ngomong begini sama saudara. Perjanjian Nuh ini, Noahic Covenant, ini sebuah blessing yang sangat besar. Ini sebuah kalau kita ngomong very good deal. Ini adalah very great deal, saudaraku. Ini perjanjian yang amazing saya. Karena ketika perjanjian ini diadakan, Tuhan ngomong aku berjanji tidak akan menimpakan lagi kebinasaan seperti itu. Artinya begini, ketika manusia sampai dari zaman ke zaman, kalau kita pelajari, juga melakukan dosa-dosa yang begitu mengerikan. Ya, dan untuk itu ada malapetaka, untuk itu ada kebinasaan. Tapi saya mau ngomong, setiap kali Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Nuh, maka malapetaka yang terjadi, Alkitab mencatatnya, tidak setimpal dengan dosa-dosamu. Tidak setimpal dengan kesalahanmu. Jadi tidak lagi kebinasaannya sampai masif seperti yang terjadi di zaman Nuh. Malapetakannya tidak sebesar, tidak setimpal seperti dosa. Karena apa? Anugerah Tuhan lebih besar. Karena kasih karunia Tuhan lebih besar. Karena Tuhan mengingat perjanjiannya. Jadi sampai hari ini perjanjian itu masih berlaku. Setiap kali pelangi itu muncul, Tuhan mengingat. Mungkin boleh ada malapetaka, mungkin ada kutuk diizinkan terjadi. Tetapi Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Nuh. Dan buat saudara dan saya yang berdiri dan yang percaya di dalam Tuhan, saya percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada keselamatan. Seperti Nuh diselamatkan. Seperti keluarganya diselamatkan. Saudara juga diselamatkan. Keluarga saudara juga diselamatkan. Amin. Kalau saudara ngerti tentang satu kebenaran ini, maka melalui pandemi ini, melalui tahun ini, saudara gak akan terlalu khawatir. Gak akan terlalu takut. Memang dunia sedang gonjang-ganjing, begitu banyak hal terjadi. Bukan cuma pandeminya, tetapi resesinya juga, krisisnya juga, gejolaknya juga. Banyak hal terjadi. Tapi kalau saudara dan saya ngerti bahwa Tuhan
Allah yang memegang perjanjiannya, dan perjanjian Nuh itu masih terus berbicara sampai hari ini. Pelangi masih terus muncul sampai hari ini. Kita tidak khawatir karena kasih karunia Tuhan lebih besar. Anugerah Tuhan lebih besar. Kasih sayang Tuhan lebih besar. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk menyadari semuanya itu bisa terjadi karena Nuh pada waktu itu membangun mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Itu kuncinya. Perjanjian itu Tuhan berikan karena Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban. Itu sebabnya saya mau tekankan lagi sama saudara semua. Sementara dunia sedang alami ini, ya, saudara dan saya, mari kita bangun mezbah bagi Tuhan. Pastikan saudara membangun mezbah doa itu dalam hidup saudara. Pastikan di masa-masa seperti ini kita mendekat sama Tuhan. Kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kalau dunia berjalan dan mengatasi semuanya sendiri, tapi saudara dan saya ada direct access. Ada akses sama Tuhan. Kenapa? Karena Anda punya mezbah doa. Dalam hidup saudara ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu akan membuat perbedaan. Mendekat sama Tuhan dan menjauh dari Tuhan, itu akan membawa perbedaan. Saya ajak saudara, bangun mezbah doa. Jangan lupa, bangun mezbah keluarga. Di rumah saudara, ya sejak dari pandemi saudaraku sampai sekarang, saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, boleh dikatakan hampir tiap hari saya dan Pastor Nita, istri saya dan anak-anak saya, saudaraku, kita tiap hari membangun mezbah keluarga. Jadi di rumah ada doa, setiap hari ada pujian, setiap hari ada penyembahan. Apa yang saya bagikan sama saudara bukan cuma teori, ini sesuatu yang saya hidupi. Karena itu gak banyak khawatirnya. Bahkan sebenarnya kalau saya jujur ngomong sama saudara, melalui semua ini gak ada takutnya, gak ada khawatirnya. Karena saya tahu saya tidak berjalan sendiri. Secara manusia memang kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang berkuasa, yang tangannya lebih dari sanggup untuk menjaga saya, menjaga keluarga saya, menjaga saudara semua yang ada di tempat ini. Karena itu bangun mezbah keluarga. Bangun mezbah keluarga. Jadikan diri saudara sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Hidup kita. Hati kita, jadikan diri saudara sebagai pondok Daudnya Tuhan. Artinya dalam hidup saudara pujian penyembahan. Terus saudara jangan lupa, karena itu membangun mezbah buat Tuhan yang naik ke sana, itu doa. Yang membedakan kita sama orang lain saudaraku, adalah dari hidup kita ada yang nyampe di hadapan Tuhan. Itu namanya korban, korban doa, korban puji-pujian. Korban penyembahan, jangan sampai ada hari yang lewat tanpa korban naik dari hidup kita di hadapan tahta Tuhan. Amin. Harus ada sampai pujian, penyembahan, ucapan syukur. Pelayanan kita sama Tuhan, kesaksian kita, jiwa-jiwa yang kita bawa sama Tuhan. Saya mau ngomong, semuanya itu berkenan, semuanya itu dihitung oleh Tuhan, semuanya itu menyukakan hati Tuhan. Jangan sampai melalui semuanya ini malah yang naik di hadapan Tuhan adalah sungut-sungut kita. Yang nyampe sama Tuhan adalah komplainnya kita. Adalah keraguannya kita. Kita ragu apakah memang Tuhan berkuasa menjaga kita. Adalah ketidaktaatannya kita. No. Di masa-masa yang seperti ini, kalau saudara mau mengalami perbedaan dari dunia, saya ajak saudara bangun mezbah bagi Tuhan. Jadikan hidup saudara pondok Daudnya Tuhan. Biar naik di hadapan Tuhan puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur. Itu naik di hadapan Tuhan. Ya, pakai hidup saudara jadi korban. Korban waktu, korban harta, korban tenaga. Talenta saudara Anda pakai untuk melayani Tuhan. Ambil bagian untuk bersaksi, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya mau ngomong sama saudara di masa seperti ini. Ini masa yang terbaik untuk kita bersaksi. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Di masa seperti ini ini the best moment untuk kita memberitakan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada anugerah yang melimpah. Kalau saudara bangun mezbah
dan persembahkan korban seperti itu di hadapan Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, seperti Nuh diselamatkan, seperti Daud diselamatkan, bangsa Israel diselamatkan. Setiap kita di tempat ini jemaat, keluarga Allah, pelayan Tuhan, keluarga Allah, kita juga akan menerima keselamatan. Kita akan menerima perlindungan dan anugerah yang daripada Tuhan. Boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangannya. Pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ada yang namanya covenant, Noahic covenant ini. Dan sementara kita merayakan ulang tahun yang ke-31 dari gereja kita, saya bersyukur. Anda yang kemarin mengikuti UC, Unlimited Conference, Anda ngerti bahwa Tuhan itu sedang memberikan rema dan membawa gereja kita masuk di gelombang kegeraan yang baru, namanya adalah Apostolic Movement. Kegerakan apostolik. Ya mungkin saudara yang kemarin gak ikut, saudara kurang familiar. Tapi Anda yang kemarin ikut, saya yakin Anda ngerti yang saya maksudkan. Ya ini dimulai dari 2 tahun yang lalu, Tuhan bawa gereja kita masuk di dalam prophetic movement. Ya, kegerakan prophetic. Itu sebabnya selama 2 tahun, kalau Anda perhatikan, Anda dengarkan khotbah-khotbah saya selama 2 tahun di gereja kita, ya, Anda akan selalu mendapati saya bicaranya tentang doa prophetic. Benar apa tidak? Saya bicara tentang deklarasi prophetic. Saya bicaranya tentang menaburkan benih prophetic. Saya bicaranya tentang bagaimana bergerak secara prophetic. All about prophetic movement. Karena itu kegerakan Tuhan bawa kita masuk ke situ. Itu satu fondasi yang sedang Tuhan tanamkan di gereja kita. Dan dampaknya besar sekali. Sejak dari prophetic movement ini, ya, kita ngalami banjir mujizat. Kita ngalami demonstrasi kuasa Allah begitu nyata. Mujizat-mujizat yang gak masuk akal. Dream-like miracles. Records breaking miracles. All kinds of miracles. Itu terjadi dan itu membuat kita terheran-heran kayak orang mimpi. Kok bisa ya? Tapi itu terjadi. Kenapa? Karena ada prophetic movement yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, kali ini di ulang tahun kita tahun ini 2020, Tuhan bawa kita maju lagi, masuk ke gelombang kegerakan yang berikutnya, namanya adalah apostolic movement. Saya mau sampaikan singkat saja sama saudara, apa itu apostolic movement? Apostolik itu berasal dari kata apostle, ya, berasal dari kata apostolos. Apostolos, saudaraku, artinya adalah rasul atau utusan, orang yang diutus, delegasi, ya, duta besar dengan tugas tertentu, dengan misi tertentu. Jadi kalau Anda perhatikan, dari meaning-meaningnya, arti dari kata apostolos itu, maka saudara bisa menyimpulkan bahwa yang namanya apostol ini sangat berkaitan dengan pengutusan. Sangat berkaitan dengan misi. Jadi gerakan apostolik ini adalah sebuah kegerakan pengutusan orang-orang percaya, saudara dan saya, untuk mengerjakan misi kerajaan Allah. Apa itu misi kerajaan Allah? Sederhana. Ya, Lukas 19 ayat 10 berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu misinya Yesus datang ke dunia. Misinya Tuhan Yesus. Ya, terus kemudian Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajar mereka segala sesuatu itu. Jadi yang namanya kegerakan apostolik, saudaraku, ada sebuah kegerakan pengutusan orang-orang percaya, saudara dan saya, untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa, untuk memuridkan mereka, untuk mengembalakan mereka, untuk membangkitkan mereka, untuk mengutus mereka. Ini adalah kegerakan untuk memperluas kerajaan Allah. Dan saya berdoa setiap jemaat keluarga Allah mulai hari ini, sementara firman Tuhan ini diberitakan kepada kita semua, urapan apostolik itu turun dalam hidup saudara. Anda semua dipakai oleh Tuhan jadi alat-alat kerajaan Allah. Dimanapun Anda berada, Anda memberitakan Injil, Anda bersaksi, Anda menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kita memperluas kerajaan Allah sampai kerajaan Allah ditegakkan di bumi seperti di surga. Boleh kita katakan amin? Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Nah, ini adalah sebuah perjanjian yang sedang Tuhan berikan sama kita seperti pada waktu itu Tuhan berikan sama Nuh.
Zaman itu ada namanya Noahic Covenant, perjanjian Tuhan sama Nuh. Dan kali ini yang saya yakini, sementara kita merayakan ulang tahun gereja kita, Tuhan sedang membuat perjanjian sama gereja kita. Perjanjiannya apa? Tahun ini tahun kemuliaan Tuhan. Tahun ini Yesaya 60 pasti tergenapi. Sejak awal tahun kita sudah mendengar itu terus. Yesaya 60 pasti tergenapi. Tapi ternyata syaratnya ayat 1, arise and shine. Bangkitlah menjadi teranglah, menjadi saksilah, selamatkan jiwa-jiwa. Ternyata secara spesifik di ulang tahun gereja kita kali ini Tuhan memberitahu arise and shine buat kita adalah arise dalam kegerakan apostolik. Bangkit dalam kegerakan apostolik, bangkit selamatkan jiwa, bangkit bersaksi, bangkit muridkan jiwa-jiwa, bangkit dan bangun kelompok sel, bangkit dan perluas kerajaan Allah. Kalau bagian kita lakukan, Anda akan melihat bagian Tuhan Dia akan kerjakan. Tahun ini akan Tuhan jadikan tahun yang tidak terlupakan dalam hidup saudara. Bukan karena pandeminya, bukan karena kegelapannya, tapi karena tahun ini sementara dunia dalam kegelapan, tapi Anda dan saya kita mengalami terang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Pintu gerbangmu terbuka siang dan malam. Kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan seberang laut beralih kepadamu. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Anda percaya? Jadi itu. Yang namanya perjanjian itu dua pihak. Kalau janji itu satu pihak. Anda nggak ngapa-ngapain, Tuhan kerjakan. Tapi perjanjian ada dealnya, ada bagian kita lakukan, Tuhan lakukan bagiannya. Kalau saudara dan saya lakukan bagian kita, masuk dalam kegerakan apostolik. Fokusnya Tuhan jiwa-jiwa. Fokusnya Tuhan menjangkau jiwa, menyelamatkan, memuridkan, memperluas kerajaan Allah. Kalau bagian itu kita lakukan, Tuhan akan pastikan Yesaya 60 terjadi dalam hidup saudara. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Anda akan melihat itu. Anda akan melihat perbedaannya seperti apa. Antara orang fasik dan orang benar. Orang yang tidak beribadah dan orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Anda akan melihat perbedaan itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Bahkan Yesaya 60 ayat 22 berkata, yang terkecil daripadamu jadi kaum yang besar. Yang paling lemah jadi bangsa yang kuat. Anda tahu nggak dalam terjemahan yang lain saudaraku, yang terkecil jadi kaum yang besar, itu yang terkecil jadi 1000. Kenapa disebut besar? Karena satu orang tapi jadi 1000. Saya berdoa ini terjadi dalam hidup saudara. Satu talenta keselamatan. Kenapa saya sebut talenta? Keselamatan yang Anda terima itu talenta dari Tuhan. Anda terima Yesus, Anda punya jaminan keselamatan di surga. Itu talenta yang Tuhan percayakan sama saudara. Saya berdoa satu talenta itu enggak tetap satu talenta. Doa saya untuk setiap orang di tempat ini minimal yang terkecil dari kita. Satu talenta keselamatan jadi 1000 jiwa. Anda dipakai untuk menyelamatkan keluarga saudara. Anda dipakai untuk menjangkau teman-teman saudara. Orang-orang sebanyak mungkin. Satu dari kita jadi 1000. Mungkin sebagian orang berpikir, mana mungkin. Tapi saya mau ngomong, kalau Tuhan kasih tugas, Tuhan mampukan kita. Tuhan akan berikan pengurapan kepada kita. Sama seperti 2 tahun yang lalu. Ketika masuk dalam gelombang prophetic movement, tiba-tiba mujizat yang aneh-aneh terjadi di tengah-tengah kita. Yang paling tidak mungkin, paling tidak masuk akal. Jadi gampang sekali terjadinya. Nanti Anda akan melihat, yang namanya pertobatan jiwa-jiwa, gampang sekali terjadi. Orang-orang paling susah di keluarga saudara untuk bertobat, mulai hari ini Anda akan melihat keajaiban demi keajaiban terjadi. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Orang-orang itu yang terlebih dahulu bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini Anda yang biasanya malu, tapi api Roh Kudus akan menyala dalam hidup saudara. Anda akan mulai bersaksi, Anda akan mulai menyelamatkan jiwa. Bahkan pandemi tidak bisa menghentikan kesaksian saudara. Bahkan pandemi tidak bisa menghentikan Anda melayani Tuhan dan menyelamatkan jiwa. Anda akan pakai teknologi, Anda akan pakai sosial media, Anda pakai semuanya. Satu yang terkecil dari kita jadi 1000. Ada yang jadi 2000. Ada yang jadi 5000.
tidak terbatas. Akan terjadi melalui hidup saudara. Jiwa-jiwa diselamatkan, Jakarta diselamatkan, Indonesia diselamatkan. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Bahkan saya mau nubuatkan, dalam nama Yesus, pengusaha-pengusaha di tempat ini akan ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Sekarang saudara mau mulai bisnis kecil-kecilan, tapi beberapa waktu ke depan Anda akan ada yang punya 1.000 karyawan di bawah saudara. Akan ada yang punya 2.000 karyawan di bawah saudara. Bahkan 10.000, bahkan tidak terbatas. Oh, akan Tuhan bangkitkan. Satu orang kayak kerajaan. Satu orang kayak bangsa yang kuat. Jadi itu dalam pekerjaanmu, jadi itu dalam keuanganmu, jadi itu untuk keluarga saudara, jadi itu untuk masa depan saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini deal, ini perjanjian karena itu rise and shine. Karena itu bangkit dan jadilah terang. Mulai hari ini bangkit dan kita akan masuk dalam kegerakan apostolik. Karena kalau saya ngomong sama saudara, yang namanya Tuhan buat perjanjian, Tuhan itu sangat serius dengan perjanjiannya. Tuhan tidak pernah main-main. Tahukah saudara, Tuhan tidak pernah bermain-main dengan perjanjiannya. Tuhan very serious. Kita baca Kejadian 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian. Diulangin lagi. Saya nggak punya waktu baca ini, nanti Anda baca aja di rumah. Tapi dalam catatan saya di sini, saya hitung. Kata perjanjian dari ayat 11 sampai ayat 17 saja. Ya, karena di depan saya ini hanya ada ayat 11 sampai 17 catatan saya. Saya hitung kata perjanjian diulangi sampai 6 kali. Kalau Tuhan ngomong sekali, itu aja sudah penting. Kalau Tuhan ngulangi 2 kali, itu super penting. Kalau sampai 3 kali, itu sudah disil, sudah dimeteraikan, tidak bisa berubah. Tapi kalau diulangnya terus menerus, artinya itu sudah covenant, itu permanen. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan kita, Tuhan yang membuat perjanjian. Anda harus tahu hidup kekristenan adalah tentang covenant. Karena itu Alkitab saudara terdiri dari 2 bagian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau Anda hidup di dalam Tuhan, hidup kekristenan, Anda cuma nunggu, Anda harus ngerti. Mulai hari ini hidup kekristenan itu perjanjian. Ada bagian kita, ada juga bagian Tuhan. Kerjakan bagian saudara, Tuhan Allahmu setia. Dia memastikan bagiannya dia genapi dalam hidup saudara. Amin. Banyak orang Kristen gak mengalami penggenapan janji Tuhan. Kenapa? Karena gak melakukan bagiannya, berpikir cuma janji, terus nunggu terus. Pasif dan gak ngelakuin apa-apa. Ini anugerah. Benar anugerah Tuhan, itu nyata, itu sempurna di tengah-tengah kita. Perjanjian Tuhan itu anugerah Tuhan. Tapi Anda harus ngerti, ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang harus saudara dan saya lakukan di dalam perjanjian itu. Maka Anda akan melihat firman Tuhan ya dan amin. Anda yang sudah belajar tentang perjanjian berkat. Februari yang lalu saya bagikan tentang perjanjian berkat. Hari ini saudara gak khawatir. Anda yang ngikutin firman Tuhan pada waktu itu. Anda gak khawatir. Dunia mau resesi kah? Dunia mau krisis keuangan? Kita gak khawatir. Karena perjanjian Tuhan tidak bisa batal hanya karena pandemi. Perjanjian Tuhan tidak bisa batal hanya karena krisis keuangan resesi. Saya mau ngomong, Anda yang hidup dalam perjanjian, Anda akan melihat tangan Tuhan yang menopang hidup saudara melalui kegelapan, melalui lembah kelam, bayang-bayang maut. Tetapi gadanya dan tongkatnya yang menjaga dan menyertai hidup saudara. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang apa? Setia. Anda percaya Tuhan kita setia? Yes. Dia bukan cuma serius sama perjanjian, tapi dia setia.
Allah yang setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan apa? Berpegang pada perintahnya. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan, mengasihi Tuhan. Berpegang pada perintahnya. Wow. Jadi mengasihi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Ada banyak orang Kristen merasa punya Tuhan. Tapi punya Tuhan yang kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Keuntungan kita mulai hari ini berubah. Mulai hari ini berubah. Bukan punya Tuhan untuk kepentingan kita. Tapi kita hidup bagi Tuhan. Kalau Anda lakukan bagianmu. Anda mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Saya mau ngomong, Tuhan Allahmu setia. Dia berpegang pada perjanjiannya. Kalimat terakhir, sampai beribu-ribu keturunan. Dari Nuh sampai sekarang sudah beribu-ribu keturunan. Tuhan tetap pegang perjanjiannya. Hari ini saya mau katakan, lakukan bagian saudara. Anda akan melihat, gak peduli krisis, gak peduli gempa bumi, gak peduli resesi, gak peduli pandemi, gak peduli perang, gak peduli apapun. Tuhan Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya. Anda hidupnya kokoh, mantap, berjalan bersama Tuhan. Engkau akan melihat terang kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan sudah ngomong, mau bumi bergoyang, mau gonjang-ganjing kayak apapun, Anda tetap konsisten. Karena Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Saya nggak terlalu khawatir dengan berita-berita mau nanti peraturannya berubah lagi, mau kita harus gini, harus gitu dan saya nggak khawatir dengan semuanya itu. Karena hidup saya tidak ditentukan dengan semuanya itu. Gereja kita tidak ditentukan dunia mau krisis apa tidak, nanti dolar berapa harganya, emas gimana. Hidup kita tidak ditentukan semuanya itu. Kalau Anda berpegang sama perjanjian sama Tuhan, Tuhan jadi jaminan yang pasti dalam hidup saudara. Tuhan yang akan menyertai saudara, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dan ayat terakhir saya mau bacakan buat kita. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan apa? Berhasil. Semuanya katakan berhasil. Semuanya katakan firman Tuhan berhasil. Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau Tuhan sudah buat perjanjian. Tuhan sudah berfirman. Firman Tuhan selalu berhasil. Kalau Tuhan sudah ngomong 2020 buat orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya adalah tahun kemuliaan. Saya mau ngomong gak peduli mau pandemi kah, resesi kah, hidup kita tidak ditentukan dengan semuanya itu. Hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan yang akan memastikan firman-Nya berhasil. 2020 tetap tahun kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 tetap tergenapi dalam hidup saudara. Karena itu gak takut, gak gentar, gak stres, gak bingung, gak bisa tidur. Karena keadaan, gak ada lagi lewat semuanya itu buat kita. Kita punya kepastian karena tangan Tuhan menopang kita. 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Karena Tuhan menopang tangannya. Jadi hidup saudara aman di dalam tangan Tuhan. Berpegang pada perjanjian. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Percaya sama Tuhan, karena Tuhan ngomong, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Do you believe? Saudara percaya?
Kalau Anda pegang perjanjian itu, lakukan bagianmu. Anda percaya tahun ini tetap tahun kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Anda percaya Yesaya 60 tetap tergenapi dalam hidup saudara. Yang percaya, mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, menyenangkan. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Senangkan hatinya, sukakan hati Tuhan. Bangun mesbah, bangun mesbah doa, bangun mesbah pujian dan penyembahan, bangun mesbah keluarga saudara, dan naikkan korban persembahan. Hidup saudara, waktu saudara, harta saudara, hati saudara, talenta saudara. Ada satu persembahan yang naik di altar Tuhan. Jangan sungut-sungut, jangan perkataan yang negatif, jangan keraguan, kebimbangan. Tapi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Pelayanan saudara, naikkan itu di hadapan Tuhan. Kesaksian saudara. Ada yang kita persembahkan, naik. Bangun mesbah, persembahkan korban. Senangkan hati Tuhan. Maka tahun ini engkau akan melihat perbedaan. Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Dunia boleh mengalami kegelapan. Bangsa-bangsa ada dalam kekelaman. Tapi Anda dan saya rise and shine. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Angkat dua tangan saudara. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Mulai hari ini. Terang kemuliaan Tuhan bersinar atas saudara. The rainbow of glory. Pelangi kemuliaan itu muncul kembali dalam hidup saudara. Akan ada bagimu matahari yang tidak pernah terbenam. Sebab Tuhan adalah penerangmu. Bukan situasi, bukan kondisi, bukan situasi ekonomi. Tuhan penerang abadimu. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka siang dan malam. In the name of Jesus. Kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan
saudara. Untuk semuanya itu terjadi. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan kita, Tuhan yang membuat perjanjian. Amin. Perjanjian. Kalau Anda mau lihat kemuliaan itu dinyatakan, lakukan bagian saudara di dalam perjanjian Tuhan. Dan sementara gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-31 ini, Tuhan memanggil saudara dan saya. Tuhan memanggil gereja kita jadi gereja yang apostolik. Dimanapun kita berada, saudara jadi jemaat yang apostolik. Jadi pelayan Tuhan yang apostolik. Mulai hari ini bersaksi. Mulai hari ini jangkau jiwa. Mulai hari ini selamatkan jiwa-jiwa. Mulai hari ini muridkan mereka. Gembalakan mereka. Bangun kelompok sel saudara. Mulai hari ini komit untuk memperluas kerajaan Allah. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan jadi penjala manusia? Siapa di sini yang mau bangkit dalam kegerakan apostolik? Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga saudara, teman-teman saudara, jadi saksi Kristus, melakukan bagian saudara dalam perjanjian saudara? Angkat dua tangan saudara, katakan dengan keras, aku mau. Aku mau Tuhan. Pakai aku. Pakai aku. Ini aku. Ini aku. Utus aku. Utus aku. Mari semuanya berdoa, 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 berdoa. Ini aku Tuhan. Tangan ini Tuhan pakai. Kaki ini Tuhan pakai. Hidup ini Tuhan pakai. Untuk memperluas kerajaan Allah. Pakai aku. Pakai aku. Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Amin. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Mari kita katakan, sekalipun bagiku, hatiku, yes, Dagingku. hatiku, habis lenyap gunung batuku dan badanku. Tetaplah Allah selamanya. Mari semuanya lambaikan dua tangan saudara. Kita katakan, menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Amin. Menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Haleluya, haleluya, thank you Jesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita.